Menerima Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Ruth Kruger Gifrin, di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto membahas penguatan kerjasama antara kedua negara, khususnya dalam pengendalian perubahan iklim, perlindungan hutan, serta pembangunan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, delegasi Norwegia mengapresiasi Indonesia karena telah berhasil menurunkan angka deforestasi hingga 90% sejak tahun 2015. Siti Hediati menyebut, Norwegia juga memberikan bantuan sebesar 216 juta dolar Amerika Serikat sebagai bentuk apresiasi. Ia berharap deforestasi dan emisi gas rumah kaca bisa terus ditekan, karena Indonesia merupakan paru-paru dunia. Untuk meningkatkan tata kelola arsip produk legislasi yang dihasilkan DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI memperkuat kolaborasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI dalam percepatan transformasi kearsipan digital. Pelaksana tugas Sekjen DPR RI Supri Hartini mengatakan, penerapan sistem pengarsipan digital dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah pencarian dokumen, menjamin keamanan, dan memperkuat transparansi pemanfaatan arsip. Menurutnya, pengelolaan arsip digital perlu didukung keberlanjutan teknologi, integrasi sistem, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Menyusul rencana pemerintah yang menugaskan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyalur bantuan sosial kepada masyarakat, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menegaskan dukungannya terhadap program ini. Namun ia menilai, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan modal kerja, tetapi juga harus ditopang oleh sistem bisnis, tata kelola, dan ekosistem yang kuat agar bisa beroperasi secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengintegrasikan konsep pengelolaan BUMN Pangan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan pengelolaan Kementerian Koperasi untuk membentuk ekosistem bisnis terpadu. Ia menyebut kelangsungan koperasi secara jangka panjang sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan model bisnis yang mampu menjaga usaha tetap produktif. Keterbatasan fiskal masih menjadi masalah pemerintah daerah dalam melaksanakan program daerah maupun program prioritas pemerintah pusat di daerah. Sejumlah kepala daerah di Indonesia menyampaikan keresahan ini secara langsung dan secara daring kepada Komisi 2 DPR RI. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi, meminta pemerintah pusat tidak memberlakukan efisiensi anggaran lagi di tahun depan, serta menyesuaikan dana bagi hasil bagi daerah penghasil sumber daya alam. Anggota Komisi 2 DPR RI Deddy Sitorus mengaku tidak setuju jika DBH diberikan lebih besar pada daerah penghasil sumber daya alam. Pasalnya hanya sebagian kecil daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan maritim dari total 514 daerah di tanah air. Menurutnya bias ini harus dihilangkan untuk menciptakan keadilan fiskal. Ia menekankan negara harus memiliki skema tersendiri untuk menciptakan pembangunan yang merata.